Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Rabbi. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi dan terjaga. Kanda Haji Agus Wahyudi dan seluruh keluarga besar Masjid Al-Azhar Syarif yang insyaallah semuanya diberkahi. Anak-anakku sayang, anak-anak yatama, kehadiran kalian membuat suasana ini semakin diberkahi ya Allah Ta'ala. Sahabat hari ini Bang Cengkol, nanti mohon selesai zikir Abang menceritakan hidayah Allah yang hadir pada diri. Ikhwatal iman, al-yawm Yaum Istiqlal Mubarak. Hari ini adalah hari kemerdekaan yang insya Allah diberkahi. Tentu bukan hanya merdeka dari penjajahan militer, tapi merdeka dari kolonialis, ekonomi, sosial, budaya, bahkan yang tren sekarang dari penjajahan politik. Lebih dari itu sebenarnya dimulai dari kemerdekaan diri kita dari 3 penjajah besar, al-jahlu, al-hawa, wasyaitan. Al-jahlu adalah bodoh tentang agama ini, dan itu membuat kita tidak merdeka. Terkurung, terpenjara, bahkan dijajah oleh kebodohan sendiri, sehingga kita tidak merasakan lezatnya beragama. Padahal awal di ma'rifatullah, awal dari agama ini adalah mengenal Allah. Kamalu ma'rifatihi mahabbah. Sempurnanya mengenal Allah adalah mencintainya. Wa kamalu mahabbatihi al-ikhlas, dan sempurna mencintainya adalah ikhlas. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Itulah yang menjadi napas wirid setiap denyut jantung, langkah, lintasan pikiran, aktivitas seorang dalam rangka ridha Allah dan rindu dengan surga. Sehingga tidak ada yang sia-sia, semuanya bernilai.
Kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Waktu, hari, jam, menit, detik sangat berarti bagi hamba yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kita akan hidup di akhirat, nanti tidak ada batasan waktu. Bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 1 miliar abad, bukan berlindungan abad, bukan bilion-bilion abad, tapi selama-lama-lamanya di akhirat. Sementara dunia hanya diberi waktu sebentar untuk menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Salah pilih, salah sikap, panjang akibatnya. Memang dunia ini sebentar, tapi menentukan keadaan kita di akhirat. Sebentar, tapi risikonya panjang di akhirat. Hanya orang bodoh yang hanya mencari kesenangan sesaat, lalu ia menderita berkepanjangan di akhirat. Mata'un qalil walahum adzab. Enaknya sebentar, tapi panjang penderitaan. Tidak heran hamba yang beriman bermujahadah, serius, sungguh-sungguh disiplin dalam ketaatannya kepada Allah, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Dan Allah persiapkan ibadah yang bisa dilakukan setiap saat. Ada ibadah seumur hidup, haji. Ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Plus dengan saum Ramadan, sudah kita menantikannya. Ada ibadah pekanan, ada ibadah bulanan, saum hidup pertengahan bulan Hijriah 3 hari. Ada ibadah pekanan, sholat Jumat. Ada ibadah harian, sholat 5 waktu dengan terminal kontrol, duha dan tahajud. Ada ibadah setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berzikir kepada Allah di mana, kapan, bagaimanapun. Zikran katsiran, zikir sebanyak-banyaknya. Ibadah, salat ada caranya, ada hitungannya. Haji ada manasik, zakat jelas. Saum di bulan Ramadan, tapi zikir silahkan sebanyak-banyaknya, di mana, kapan, bagaimana, kecuali adab 3 beres. Subhanallah. Setiap bulan nafas fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Karena itu hamba yang beriman tahu persis bahwa setiap detik, setiap helaan nafas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bayangkan, setiap helaan nafas, setiap detik, waktu adalah amanah Allah yang akan diminta pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itulah yang buat hamba beriman tidak mau menyia-nyiakan setiap helaan nafas, setiap detik, kecuali bila ibadah. Kenapa? Karena di akhirat nanti semuanya minta kembali ke muka bumi. Laula akhartani ila ajalin qarib, kembalikan kami ke muka bumi sedetik saja. Minta kembali sedetik saja. Pasti jadi hamba yang saleh, yang bakhil, pasti jadi hamba yang dermawan, yang malas sholat, pasti rajin sholat. Bahkan orang kafir, rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Alangkah bahagianya kembalikan ke muka bumi sedetik saja. Pasti jadi orang beriman. Banyak orang kafir pengen jadi orang beriman, dan nanti di akhirat semuanya beriman, tapi sayang tidak diterima iman oleh Allah. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum wa lam yunzur fa'alhum wa antawir innahum muntawirun. Semuanya beriman, la yanfa', tapi tidak bermanfaat. Tidak ada lagi orang muslim, tidak ada lagi orang kafir, tidak ada lagi orang fasik. Semuanya beriman, tapi terlambat. Dan minta kembali ke muka bumi sedetik. Sampai orang kafir menawar, karena begitu berat siksanya akan tukar dengan istrinya, dengan anaknya, juga tidak bisa. Akhirnya yaqul kafir ya laitani kuntu turaba.
Kalau begini keadaannya, jadikan tanah saja. Sangat siksa di akhiratnya. Maka kita harus membedakan diri dari kebodohan. Kenalilah Allah dengan baik. Sebagai inilah Rabb Malik Khalik alam ini. Perlu di pesantren usuludin, ilmu kalam, ilmu tauhid. Ya. Kalau akidah kuat, maka lingkaran kedua ibadahnya akan khusyuk. Kalau ibadahnya khusyuk, lingkaran yang ketiga pasti akhlaknya baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Lalu yang kedua, wa yuqimunas shalah. Lalu yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bil ghaib. Dia beriman pada al-ghaib Allah. Dalam surat kita beriman kepada Allah al-ghaib yang menatap kita, yang mendengar kita, yang memperhatikan kita, yang menentukan keadaan kita. Maka saat sholat kita ditatap, didengar, diperhatikan. Mau lari kemana akal pikiran kita? Itu yang buat orang beriman sudur, kudur hatinya dalam sholat. Gak lari kemana-mana. Malu dia ditatap oleh Allah. Hina dia karena merasa banyak bersalah kepada Allah. Bisa berdiri saja dalam sholat sudah hebat. Ada ulang. Bisa berdiri saja dalam sholat. Bagi hamba Allah yang mengenal Allah, yang mencintai Allah, yang takut kepada Allah, itu sudah hebat. Hampir-hampir orang yang mengenal Allah tidak kuat untuk bisa berdiri di hadapan Allah karena merasa hina akibat dosa yang dia berbuat di hadapan Allah. Bagaimana mungkin bisa bercanda? Bagaimana mungkin bisa main-main? Bagaimana mungkin bisa mengulur waktu salat? Al-jahil, mereka diri kita bersifat jahil. Yang kedua, nafsu dari godaan-godaan dunia ini. Jadi hewan. Orang yang tidak bisa menegakkan dirinya dari nafsu lawwam, nafsu ammarah, jadilah mereka hewan-hewan. Kami ingin muliakan manusia dengan Quran dan Sunnah. Lau syi'na rafa'na biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi wa taba'a hawa. Famasalu kamasal kalb in tahmil alayhi al-has aw tatruhu yalhas. Al-A'raf ayat 176. Kami ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi manusia lebih mencintai dunia lalu memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka bagaikan anjing. Ceritakan kelakuan anjing. Mereka diingatkan atau tidak, tetap menjulurkan lidahnya. Udah tumpul nasihat agama itu, tidak mempan. Dengar khutbah Jumat tidak mempan. Sholatnya pun tidak akan mempengaruhi dirinya. Hatinya sudah cinta dunia. Dalam sholatnya malah ingat dunia dia. Hajinya mungkin berkali-kali. Sudah menganggap biasa Ka'bah itu. Udah nggak ada lagi tas sentuhan ke hatinya, karena hatinya sudah dunia. Allahu Akbar. Ramadan datang, artinya Ramadan Ramadan pembakaran, dibakarlah sifat-sifat hewan itu. Makanya dikendalikan sifat-sifat hewan yang targetnya hanya makan, minum, seks. Makan, minum, perut, seks di bawah perut. Inilah yang kerusakan sebenarnya. Yang merusak dunia ini gara-gara perut di bawah perut. Indonesia ini rusak gara-gara perut di bawah perut. Rumah tangga hancur gara-gara perut di bawah perut. Ketika seseorang bertanya pada Rasulullah SAW, apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka jahanam? Al-famu wal-farju, mulut alias perut dan kemaluan. Hewan. Karena itu saat kita berpuasa kita keluar dari sifat hewan. Anak-anakku sayang, saat kita berpuasa kita bukan lagi anjing, bukan lagi kucing, bukan lagi kambing. Kenapa? Karena mereka tetap makan minum, sementara kita tidak makan minum. Kita keluar dari sifat-sifat hewan itu menuju sifat malaikat. Dan malaikat pantaslah kagum karena mereka didesain tanpa nafsu. Sementara kita punya nafsu tapi taat, bahkan bernafsu taat. Itulah yang disebut nafsu mutmainnah, nafsu rahmah. Nah,
Ayahanda Agus, nafsu rahmah itu nafsu yang terus mendekat pada Allah, mendekat. Nah, saat dia mendekat, diambil nyawanya oleh Allah. Saat itulah nafsu ma'inah dipanggil dengan indah. Ya Tuhan, nafsu lagi tahajud, lagi cari rezeki yang halal, lagi ngurus masjid, lagi sujud, lagi jihad, lagi dakwah, sampai malaikat mengucapkan salam ketika mencabut nyawanya. An-Nahl ayat 32. Surah apa sayang? An-Nahl ayat 32. Alladzina tawaffahumul malaikah thayyibin yaqulun salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat wahai calon penghuni surga yang sedang beramal rupa baik. Itulah al-muqarrabun, Abdul Mabrur, Abdul Marhum, hamba yang dirahmati oleh Allah, lagi senang-senangnya ibadah, lagi semangat-semangatnya beramal saleh, diambil nyawanya oleh Allah. Allahu Akbar, marhaban, disambut oleh malaikat, ahlan wa sahlan, wahai calon penghuni surga. Ta'malun itu fi'il mudhari' in action, sedang beramal saleh, sedang beramal saleh. Makanya dikendalikan kan yang halal, makan minum itu kan halal. Kok dikendalikan saat puasa? Ya, makan minum tidak terkendali, mubazir, israf, haram jadinya. Dan Rasul tidak menyukai orang mukmin yang perutnya lebih besar daripada dadanya. Jangan nengok-nengok, udah ada urusan saja. Itu bukan makna harfiah. Artinya lebih cinta dunia daripada ayat, bukan perutnya lebih besar, enggak. Ada memang bawaannya perutnya besar, ada. Makannya benar sedikit, tapi kok gemuk iya, karena sedikit-sedikit makan. Ini aja. Jadi nafsunya bukan amarah, nafsu amarah itu kata kesel maksiat. Jelas kita tidak ada di sini. Ini semua tidak masuk nafsu amarah. Karena nafsu amarah itu paling nggak suka ngaji, nggak suka sholat, nggak suka haji, itu nafsu amarah. Dia totalitas dalam maksiat. Biasanya orang kafir yang punya amarah itu. Nah, lawama itu bisa pada kita. Lawama itu pilih-pilih. Sholat juga, maksiat juga. STNJ. Sholat maksiat juga. Nah, itu lawama namanya. Lawama itu laimah, dia celah dirinya kalau udah maksiat. Kenapa aku maksiat? Dia nyesel, dia laimah, dia celah dirinya. Selesai itu, seminggu kemudian kambuh lagi. Kayak orang makan sambal. Wah, kepedesan peringatan. Nanti makan lagi. Allahu Akbar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Makanya salat ada dua, salat khusyuk itu sudah Firdaus, salat yang tidak khusyuk neraka wail. Kenapa? Karena celakalah orang-orang salat yang lalai. Pertama, lalai dalam salatnya, dia al-jahlu, tidak paham bacaan salatnya. Padahal salat itu muhadasah, dialog dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Dia tidak paham bahwa dia berhadapan dengan Allah, ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Allah yara, bukan yanzur. Kalau yanzur, ikhwah billah, anak-anakku saya melihat Abi, sekarang lihat ayah hari ini. Tapi kan nggak tahu hati pikiran hari ini. Tidak tahu pikiran Abi sedang apa di pikiran hatinya sekarang. Nggak tahu. Tapi kalau yara, tahu persis hati pikiran hari ini. Allah yara, menatap hambanya, tahu pikiran hati hambanya dalam salat. Ayo mau lagi kemana? Hebatnya kita haji, Allah tidak menggunakan bahasa yara, tapi langsung ya'lam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu
amanu wa ta'ifatu minal ladzina ma'a wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima alam busul fataba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Jadi salat tahajud spesial sekali di mata Allah, tidak lagi yanzur, tidak lagi yara, tapi ya'lam. Allah tahu urusanmu, Allah tahu urusanmu, Allah tahu permintaan kamu, Allah tahu cita-cita kamu, Allah tahu kamu mau apa, Allah tahu. Sudah tambah aku yang urus kamu. Makanya orang tahajud itu nikmat banget, selesai semua urusan dunia aja. Allah mudahkan urusan dunia. Ju'ilat qurratu aini bis salat. Siapa yang merasakan lezatnya salat malam, al-jannah qabla jannah, dia sudah meraih surga sebelum surga. Itu puncak akidah, puncak ibadah, puncak akhlak itu dari tahajud. Semua para aulia tahajud, para rasul tahajud. Maka itu tahajud ba'dus salihin. Meninggalkan tahajud berarti meninggalkan kemuliaan. Anas syaratan mu'min qiyamuh bil lail. Kemuliaan seorang mukmin ada pada salat malamnya. Selama seorang hamba itu menegakkan salat malam, selama itu ia dalam kemuliaan. Tidak akan hina seorang penegak salat malam. Karena itu ahlu dakwah, ahlu jihad, ahlu tahajud. Seorang jihad itu dia ahli tahajud, ahli ibadah, ahli zikir. Ingat Syekh Yasin, Syahid, Mujahid, Qaid Hamas, walaupun beliau tunanetra, walaupun beliau cacat, tetap berjamaah ke masjid. Keluar dari masjid subuh, selesai isya, dibebani laknatullah Zionis. Beliau syahid, nyebutnya jangan korban, itu sendiri mati, syahid. Allah mengatakan, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal hum ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dua ayat dalam Quran. Jangan katakan mereka mati, mereka syahid, mereka hidup di sisiku dengan rezeki yang berlimpah. Malah ketika darah yang pertama keluar dalam hadis Sahih Bukhari, ketika darah pertama keluar dari tubuh seorang mujahid, keluar darah setetes keluar ratus, seluruh dosanya diampuni ya Allah. Ini mengingatkan kisah di zaman Rasulullah selesai perang, berkelimpanganlah syuhada itu. Rasulullah bersabda, semuanya penghuni surga. Lalu ada sahabat, ya Rasul, di tengah-tengah syahid itu ada preman. Pokoknya preman itu syahid, preman al-Azhar, ikut jihad dia. Dulunya preman jadi ngurus masjid gitu. Apalagi diajak kalau banyak banget orang bertaubat. Subhanallah. Terus ya Rasul, itu preman, itu pejina, itu pemabok, itu penjudi, semua dilakukan ya Rasul. Rasul mendekat, mana yang kamu tunggu? Wih, mungkin dosa ada tatonya. Ini Rasul sendiri, subhanallah, tidak melihat dosanya lagi. Allah melihat dia sudah berjuang di jalan Allah. Allah sudah melihat dia berjuang di jalan Allah. Nggak lihat yang lalu-lalunya, Allah lihat dia korbankan dirinya. Wa minan nasi may yasna sauti ba'amratillah. Mereka mewakafkan bukan hanya hartanya, nyawanya di jalan Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Sesungguhnya Allah membeli harta nyawa mereka dengan surga. Mereka berperang, membunuh atau dibunuh, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran, mereka pasti masuk surga. Allah yang jamin. Tentu Taurat, Injil yang asli yang dahulu, bukan sekarang hanya dijelaskan saja. Allahu Akbar. Lihat, makanya waktu ditanya santri kami
Kok berkah sih Masjidil Aqsa? Di mana berkahnya diperangi terus? Sayang, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di mana berkahnya? Masjidil Haram jelas berkahnya luar biasa. Rumah Allah, sholat di sana sama dengan 100.000 pahalanya sayang. Di Madinah, Masjidnya Nabi 1.000. Lalu di mana berkah Masjidil Aqsa? Allahu Akbar, mengalirnya darah para syuhada, melahirkan mujahidin. Pantaslah Zionis rahmatullah alaihim wa ashabahu shoot one kill two. Sampai di baju kaosnya tentara Zionis rahmatullah alaihim shoot one kill. Jadi bajunya punya motor, tembak satu bunuh dua. Dia menembak ibu yang hamil supaya anaknya juga mati. Allah jahat sekali mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu akan lahir generasi mujahid. Di sana anak kecil hafal Al-Quran. Mereka sebelum sekolah SD hafal Quran dulu, dan SD sedang menerima kalau sudah hafal Al-Quran. Dan mereka bangga generasi ini, generasi mujahid. Berkelukah mereka, proteskan mereka, marahkah para mujahidin? Tidak. Malah mereka bangga. Kakak adik ikut berjihad, lalu adiknya selamat. Apa kata mamanya? Mamanya tidak menangis. Kenapa kau tidak menyusul ke kamu? Allah Akbar. Apa yang terjadi? Ini orang-orang yang beriman, yang sadar dunia ini bukan tempatnya. Wa inna daral akhirah la hiya khairan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Inilah puncak dari keinginan. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Rindu dengan surga, digadaikan nyawanya. Sahabat lagi duduk, lalu satu bertanya, kan ada rasa malas, ada rasa kerjaan berjihad. Ya Rasulullah, apa hadiah bagi kami kalau kami berjihad untuk Allah? Jannah, hak ya Rasulullah. Ana jihadnya, Masya Allah, ana berjihad sama kau ya Rasulullah. Indah ya, yang menarik kisah Aswad ini mau nikah, orang susah, kumpulanlah para sahabat Ahlu Sufa itu orang yang punya rezeki, tinggal di masjid, punya rumah, untuk kontrakan juga bisa. Akhirnya timbulnya di masjid Ahlu Sufa, namanya diantaranya Aswad. Mau nikah, kumpulan rezeki para sahabat, dapat mau beli mahal. Ada yang belum nikah sih? Belum ya, sudah dapat jodoh. Kok bapak mau menikah juga? Oh, amin, anaknya. Subhanallah, ini saya Aswad, saya bawa rezeki untuk beli perlengkapan nikah. Ketika di pasar mendengar jenderal dia, ayat minal mujahid fisabilillah, ayat minal mujahid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, Allah sayyidan. Mari kita berjihad di jalan Allah. Mari kita berjihad bersama Rasulullah. Hidup mulia atau mati dalam jalan saya. Itu Aswad punya iman menyala di hatinya. Tidak jadi beli perlengkapan nikah, yang dia beli perlengkapan perang. Dan dalam pertempuran bersama Rasulullah, Aswad wafat sebagai syuhada. Nikah juga dengan bidadarinya Allah Jalla Allah. Ya, kemuliaan Allah berikan. Ya, anak-anakku saya, kita akan segera berzikir. Kita ingin Allah bebaskan al-jahl dari kita, nafsu lawam yang buat kita malas ibadah. Kalau ibadah tidak nikmat dan musuh, sulit yang maksiat sih. Banyak makan yang haram, baik zatnya, cara mencarinya, atau hal yang tidak ditunaikan. Kakak itu udah main zakat,
kita hindari. Tapi cara mencari dengan berdusta. Yang dimakan tempe, ayam, tahu halal. Tapi karena cara mencarinya menipu, tahu banyak dimakan anjing dan babi. Jadi darah, jadi daging. Gimana bisa khusyuk sholat kita? Bagaimana kita bisa menikmati dekat dengan Allah Jalla? Mari anak-anakku sayang, ikhwah fillah, ayah bunda, kita sama-sama berzikir walau tidak lama. Tapi ini membuka jalan kita untuk sungguh-sungguh bertaubat, kemudian istiqomah setelah zikir ini. Semua kita berdosa, merasa kita berdosa. Hadirkan hati, tundukkan kepala. Kalau perlu tutup kedua mata kita. Tutup kedua mata kita. Coba anak-anakku sayang, kita belajar terus. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala kita. Allah mengetahui apa yang kita perbuat selama ini. Allah tahu nama yang kita berbondong-bondong hadir di rumah Allah ini. Sudah terlalu banyak dosa yang kita perbuat. Sudah banyak orang yang kita aniaya. Sudah tidak bisa lagi kita mengingat-ingat maksiat yang pernah kita lakukan. Karena memang kita kadang berbuat dosa. Banyak maksiat, banyak orang yang kita zalimi. Tapi ketahuilah, Allah jualah yang menghibur kita di rumahnya di waktu duha Ahad di hari kemerdekaan. Tidak ada yang kebetulan ayah Agus. Ini benar-benar rahmat karunia Allah. Begitulah orang beriman melihat segala sesuatu. Siapa yang menginginkan kita masih hidup saat ini? Allah. Siapa yang mau kita selamat melangkah ke rumah Allah ini? Siapa yang mengilhamkan kesenangan kita duduk di majelis ini? Allah. Siapa yang beri kesempatan kita bertaubat? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hamba-Nya yang diberi kesempatan bertaubat. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ya Allah, ya Rabb, Engkau mengetahui nawaitu kami hadir di rumah. Semua kami rindu ridha-Mu, rahmat-Mu, ampunan-Mu. Ya. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Angkat semua tangan. Allah malu tidak menginjak hamba yang mengadakan tangan kepada. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Seluruhnya ya Allah. Seluruhnya ya Rahman. Seluruhnya ya Rahim. Rabbana walanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Angkat semua tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, rahmatilah kami semua dengan ampunan. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruhnya ya Allah, seluruhnya ya Rahman, seluruhnya ya Rahim. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa yang kami sudah lupa, karena banyak dosa yang kami perbuat ya Allah. Seluruh dosa yang telah dicatat malaikat hati, mohon ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Rauf, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu ya Allah. Dosa seluruh anggota tubuh ini, mulut dari gibah, fitnah, sumpah serapah, bahkan menyakiti keluarga sendiri ya Allah. Mata melihat yang tidak halal, telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran, tangan, perut dari subhat sampai yang kau murkai. Kemaluan mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, melakukan dosa-dosa besar, mabuk, judi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, tanda rahmat-Mu kau senangkan kami berdoa. Tanda rahmat-Mu kau beri kesempatan bertaubat. Tanda rahmat-Mu kau beri kesempatan minta ampun kepadamu. Ya Allah, rahmatilah kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, terima taubat kami, jadikan taubat kami taubatan nasuha. Perdekakan kami dari keinginan berbuat dosa ya Allah. Manhajun is, Engkau janji kepada Nabi dan Nabi menyampaikan kepada kami, kalau kau sudah mencintai hamba, kau terima taubatnya, lalu kau cabut keinginan maksiat pada dirinya. Kami minta itu sekarang ya Allah. Cabut keinginan maksiat pada diri kami, cabut keinginan berbuat zalim pada diri kami. Kemudian kau hiasi dengan kesenangan ibadah. Senangkan hidup kami dengan ibadah ya Allah. Salat, senang dengan salat, senang dengan salat malam. Beri kenikmatan itu hingga akhir hayat kami. Beri kelezatan itu pada keturunan kami. Narju liqa'ak ya Allah, narju liqa'ak ya Allah. Kami rindu berjumpa denganmu ya Allah jalla jalaluhu. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Senangkan kami dengan ibadah, dengan istighfar di waktu sahur, tadabbur Quran. Senang berjamaah di masjid dimulai waktu subuh hingga akhir
Senangkan kami sholat duha, senangkan kami selalu menjaga wudu ya Allah hingga wafat dalam keadaan berwudu dalam kecintaan-Mu ya Allah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Allah, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Kita mulai wajah mama, kama rabbayani shaghira. Diberitakan mengingat-ingat jasa orang tua. Bayangkan wajah kedua orang tua kita, apalagi beliau telah wafat. Aku yakin beliau bahagia di alam kubur, menerima doa dari anak yang saleh. Hadirkan wajah mama, dekatkan dengan wajah kita. Lihat kening beliau, alis beliau, hidung beliau. Untuk kedua mata, bayangkan wajah mama. Kita tidak pernah ada tanpa mama biiznillah. Mama lah yang mengandung, yang merawat kita dalam kandungan, melahirkan kita, berjuang hidup mati, menyapih, menyusui kita, membersihkan kotoran kita dengan susah payah. Mama tidak pernah berkeluh kesah kita bangunkan malam sekalipun dalam lelapnya sekali. Ingat mama waktu nyapih makan, mencuci pakaian, mengantarkan kita sekolah. Ya Allah, rahmati mama ya Allah, ampuni mama ya Allah, maafkan kesalahan mama ya Allah, angkat derajat mama ya Allah, muliakan mama ya Allah. Abah, ayah, bapak, lihat wajah ayah, dekatkan dengan wajah kita. Beliau lelah mencari nafkah siang malam, bahkan kadang hilaf melakukan yang haram agar kita bisa bahagia, agar kita bisa makan, agar kita bisa sekolah. Ya Allah, mohon ya Allah, rahmati abah, rahmati bapak, ampuni dosa bapak. Ya Allah, muliakan bapak, wafatkan bapak husnul khatimah ya Allah. Jadikan kuburan ayah ibu kami raudhah min riyadhil jinan. Rahmati ampuni kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri-istri kami, anak-anak cucu keturunan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan anak-anak kami, aminkan wahai ayah ibu. Doa orang tua untuk anaknya kepada Allah sangat mustajab, seperti doa malaikat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Allah, sementara doa anak soleh kepada Allah untuk orang tuanya seperti doa Nabi kepada Allah. Ya Allah, kami mohon jadikan anak-anak cucu keturunan kami, anak santri kami, anak yatim kami, semuanya ya Allah menjadi anak-anak yang soleh-soleh, sehat walafiat, suci, cerdas, bertakwa. Imamnya hamba yang bertakwa ya Allah, mencintaimu, mencintai para nabi, untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai Al-Quran. Kau pahamkan Al-Quran, kau beri hikmah yang banyak, kecerdasan, kekuatan menghafal, dan kau jaga hafalan mereka ya Allah. Hidup senang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia, rendah hati, bakti pada kedua orang tua, penyayang pada sahabatnya, cinta ulama ya Allah. Selamat dalam muhasabah diri ya Allah. Ya Allah, selamat anak cucu keturunan kami dari semua fitnah. Selamat saat lahir, selamat saat wafat, selamat saat dibangkitkan. Mohon kelak di akhirat ya Allah, kelak di akhirat ya Allah, ridhoi, rahmati, ampuni kami. Kumpulkan kami bersama keluarga zuriat kami, arifin bersama jamaah, semuanya masuk dalam surgamu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ya Allah. Rahmati ampuni seluruh kaum muslimin ya Allah, terutama pahlawan-pahlawan, mujahid beriman negeri kami Indonesia ini ya Allah. Ampuni semua mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka raudhah min riyadhil jinan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil al-Zionis wa ashabahu ajma'in, wa adhil al-Zionis Yahudi zalimin wa ashabahu ajma'in, wa damir a'daka
ikhwan al-muslimin wal mujahidin di Gaza, Palestina, di Afghan, di Irak, di Syria, di Mesir, di Rohingya, di Myanmar, di Batam, di Thailand, di Moro, Filipina, wa jami' al-mujahidin wa ja'alna minal mujahidin fi sabilik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab. Ya Allah, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Duhai Allah, ya Muhyi, yang menghidupkan kami, yang mumit, sebentar lagi mewafatkan hari ini, sebentar lagi mewafatkan kami semua. Kami mohon ya Allah, yang nyawa kami dalam genggaman-Mu, kami mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam kelezatan taat, dalam kerinduan berjumpa denganmu, dan lisan kami Engkau bimbing mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan hari ini Istiqlal Mubarak, bebaskan kami dari semua dosa, merdekakan kami dari keinginan maksiat, jauhkan diri kami dari sifat malas beribadah. Hijrahkan mulai hari ini ya Allah, tidak ada yang maksiat lagi, tidak ada yang berbuat zalim lagi, tidak ada lagi keluarga yang disakiti ya Allah, tidak ada ya Rahman, tidak ada ya Rahim. Ya Allah ya Rahman, jaga iman Islam kami, jaga keluarga kami, berkahi harakah dakwah kami, berkahi sisa umur kami, berkahi negeri kami Indonesia ya Allah, berkahi seluruh kaum muslimin muslim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Subhanallah walhamdulillah wa la zikir kita dengan infak sedekah di jalan Allah untuk para mujahidin, para duafa, para mustada'afin di Gaza. Silakan diamal. Berkahi beramal ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang belum dapat jodoh berikan jodohnya dengan amal ya Allah. Ampuni dosa yang beramal ya Allah. Kumpulkan kelak di akhirat sebagai para mujahidin ya Allah.
bukan hanya kita menangis saat berzikir, saat berdoa, tapi terlihat setelah zikir kita senang ibadah, senang beramal saleh, makin baik akhlak kita, makin takut kita maksiat, nggak ada lagi keinginan maksiat. Yang ada ibadah, amal saleh, perbaikan akhlak, muhasabah diri, biasakan hidupkan sunnah Nabi, menjaga iman kita, tidur lebih awal, tidur berwudu, dan berzikir sampai tertidur. Malah di pesantren dulu diajarkan sampai sekarang nempel. Jadi kalau mau tidur, la ilaha illallah sampai nafas terakhir, la ilaha illallah. Itu latihan belajar mati namanya. Karena tidur itu mati. Bismillahirrahmanirrahim wa bismika. Jadi Allah, udah jangan ngomong lagi, jangan aktivitas lain lagi kecuali la ilaha illallah. Latihan. Karena siapa yang di ayat-ayat la ilaha illallah dakhala jannah tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Orang antri dihisab dia langsung lewat. Itu kan orang pilihan. Makanya kita latihan terus, riyadhah namanya. La ilaha illallah. Tapi bukan berarti tidak melayani. Kalau suami ingin ngomong bisa tetap dilayani. Setelah dilayani, lanjutkan lagi. Kemudian jangan lupa tidur berwudu. Kemudian biasakan bangun sholat malam, selesai sholat malam istighfar. Ini yang jarang dibahas. Kita di istighfar kita belum banyak sebenarnya. Karena ini awal saja ya. Dua ayat dalam Quran, hobinya orang beriman minta ampun di waktu sahur. Waktu sahur bukan tahajud, minta ampun. Tahajud tengah malam afdalnya, walaupun dibolehkan tahajud di waktu sahur sebelum azan subuh masih boleh tahajud. Hanya afdalnya sahur adalah istighfar. Dua ayat dalam Quran, wal mustaghfirina bil ashar. Apabila sahur yastaghfirun. Orang-orang beriman itu minta ampun yang banyak pada Allah di waktu sahur. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Sebanyaknya, minimal 100 kali. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah aku bangun dari tempat dudukku kecuali istighfar 70 kali. Dan riwayat lain 100 kali. Itu Rasul yang mulia. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Mau tahu ya, orang yang paling beruntung di akhirat nanti, begitu dibuka itu tentang amalnya, yang paling banyak minta ampunnya kepada Allah. Makanya banyak istighfar, banyak banget rahasia istighfar. 100 lebih dalam hadis sahih. Fadilah istighfar dalam Quran ada 18 keutamaan istighfar. Ikhwan punya kesulitan, sulit jalan keluar, Allah keluarkan dengan istighfar. Ayo, ayatnya jelas banget. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a bitamrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Yang enggak punya anak istighfar, yang enggak punya jodoh istighfar. Orang yang punya jodoh banyak istighfar dia dapat lagi. Istighfar itu dahsyat sekali. Falaula annahu kana minal musabbihin kalau bisa fi bakti ila yaumi yub'atsun. Seandainya hambaku Yunus tidak minta ampun kepadaku, tidak bertasbih kepadaku, pasti selamanya kesulitan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Quran. Nabi Yunus langsung minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah perintahkan ikan mendekatlah ke daratan, ke pantai ikan, lalu memuntahkan Nabi Yunus, selamatkan Yunus. Untung baca la ilaha illa anta. Makanya yang kesulitan, yang punya masalah, yang punya penyakit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh jadi masalah itu karena dosa kita. Belisan la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pengen anak laki, la ilaha illa subhanaka laki. Pengen anak perempuan,
sahur, kemudian baca Quran, mata belum lihat dunia Quran, lalu subuh dia mungkin kemana? Ke masjid, hobinya masjid, sampai akhir hayat dia azam, berazam sampai akhir. Azam itu tekad bulan. Nah, keuntungan orang bertekad bila ayah tiap subuh bermasjid, lalu ayah meninggal, ayah sakit, ayah dalam safar, ayah dalam kesulitan mencari masjid karena di luar angkasa atau di luar negeri, kesulitan cari masjid, tapi ayah azam ke masjid, maka ayah tetap berhitung berjamaah di masjid. Kalau meninggal hari ini, kiamat sejuta tahun lagi, maka selama sejuta tahun dicatat malaikat dia terus ke masjid. Kenapa? Seandainya dia hidup, dia akan terus ke masjid. Itulah keuntungan orang yang istiqomah ke masjid. Apa alasan subuh ke masjid? Hanya satu, al-manasu. Itu belum merdeka berarti. Apa kata Ibnu Qayyim Az-Zawji? Cukup sudah menjadi siksaan bagi orang yang malas ibadah. Jadi malas ibadah itu siksaan dunia sebenarnya. Jadi kalau orang malas ibadah, itu sudah disiksa sebenarnya dia oleh Allah. Ya siksaan malas itu sendiri siksaan sebenarnya. Apalagi sampai berani meninggalkan ibadah. Biasakan sholat duha, biasakan jaga wudu terus, jaga mata jangan melihat yang haram. Allahu Akbar. Terus biasakan zikir wirid setiap kesempatan dan sedekah jadi hobi kita, kesenangan kita. Wallah fi al-abdi wa kana 'abdu fi al-yaqin. Allah menolong hambanya selama hamba itu senang menolong saudara. Ini ditolong oleh Allah, tolong saudara. Ini ditolong oleh Allah, tolong saudara. Ditolong oleh Allah. Makanya dua tidak bisa dipisahkan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, beri tanda, jelaskan kepada kami tanda orang mukmin itu yang sangat dicintai Allah. Banyak kata Rasulullah, banyak tandanya. Tolong dirinci ya Rasul. Dua. Ternyata pujiannya dua. Tanda orang diberi rahmat itu tanda dua. Banyak yang tanda-tandanya, tapi dua yang paling kuat pada dirinya apa? Senang ibadah dan sangat dermawan. Kedua. Makanya orang kalau sudah senang ibadah pasti dia dermawan. Lihat ayatnya banyak banget. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang hobinya tahajud, senangnya berinfak. Tanda diterima ibadahnya dermawan. Tanda diterima ibadahnya dermawan. Makanya orang kalau senang ibadah, dia bilang senang ibadah, pelit, dusta. Ar-ra'aita alladzi yukadzibu, mau tahu nggak berdusta agama? Dusta sholatnya, dusta puasanya, dusta hajinya. Siapa? Orang yang pelit. Ada fakir miskin, pelit pada yatim piatu, pelit. Pelit nggak disukai siapapun, termasuk orang pelit nggak suka sama orang pelit. Mestinya CS. Makanya nggak ada klub pelit, nggak ada. Karena itu nggak bisa berkumpul. Anehnya orang pelit senang orang dermawan, mau jadi traktir terus. Orang pelit tuh, handphone aja dia punya temannya. Waktu giliran traktir dia punya cara, pura-pura ke belakang lah, pura-pura ada kesibukan supaya nggak bayar. Orang itu banyak dalih, pada rugi dia. Maka sebaik-sebaik sedekah memberi orang soleh yang miskin. Kita punya tetangga soleh banget, tapi dia susah, alim banget, dia rajin tahajud, kasih sarung. Dia tahajud dapat pahalanya pada dia ngasih tidur. Kalau perlu kasih kopi, tambah kuat tahajudnya kita, tidur, pahala terus. Itu amal cerdas namanya. Amal cerdas itu. Ya modus baik. Kasih orang soleh itu. Ini tempo dakwah kemana-mana. Mu'alaf keliling motor, dengan motor sekeliling Indonesia. Ada berapa bensin? 28 provinsi. Itu ada motornya di depan dia. Keliling beliau dakwah, masya Allah, luar biasa. Masuk Islam, beliau, istri beliau, anak-anak beliau. Ada yang mengagumi beliau. Setiap beliau datang daerah mana kita SMS-an, hampir setiap kali. Sehari makan 4-5 kali, 3 kali SMS-an kayak pacaran aja.
Ya, itulah orang beriman saling cinta, saling memikirkan. Cintanya karena yuksal maru ma'ana habba. Nanti di akhir kita dikumpulkan sama siapa yang kita cintai di dunia. Mencintai mujahidin sama mujahidin, mencintai penyanyi dangdut sama penyanyi dangdut di akhirat. Maka jangan salah memilih cinta. Jadi cintailah orang beriman, cintailah orang soleh, cintailah Rasulullah SAW. Insya Allah bersama Rasulullah kita di akhirat. Cinta ulama, cinta Syekh Yasin, cinta Sulaiman Rantisi, cinta Adnan Rantisi, mujahid-mujahid itu luar biasa. Insya Allah bersama mereka kita nanti di akhirat. Allahu Akbar. Saling cintakan. Dan sebelum beliau menyampaikan mengapa beliau masuk Islam, karena menarik banget. Ya aku senang dengannya nanti. Beliau menguasai berapa bahasa namanya? Jepang, Mandarin, bahasa Inggris, 10 bahasa menguasai. Karena beliau senang sekali dengan kajian ini. Nanti bahasa Cina aja mau bahasa Mandarin nanti. Insya Allah jangan ada yang paham. Atau bahasa Jepang, ya Allah udah ke Jepang, udah kemana-mana. Naik motor aja dia. Jadi wah, aku mengundang semua. Setiap bulan ahad pertama zikir di Sentul. Di Al-Azhar insya Allah dijadwalkan setahun sekali. Hari kemerdekaan, merdeka. Oh iya, kalau bininya 2 jadi 2. Ya, boleh. Allah Akbar. Jadi di Sentul setiap bulan nanti tanggal ya pertama tanggal berapa? 7 datang ya. Itu tamu Masya Allah, Medan, Aceh, Palembang, Banjar, Tanjung, Berabai, Sangatta. Itu Batam dari tahun 2002 datang. BSD yang datang. Sombong. Wallahu Akbar. Dan datang di sana nggak usah bawa makanan minuman. Ustaz sudah siapkan dengan pedagang makanan minuman. Dulu waktu awal zikir sampai 20.000 lebih nasi bungkus. Selesai zikir, pedagang makanan semuanya datang ke rumah. Protes. Ustaz, itu nggak laku. Tuh, alhamdulillah Azikra dulu bergabung dengan Libya. Ya, 5 tahun terakhir ini Libya tidak membantu lagi karena keadaan di sana. Alhamdulillah Azikra mandiri, dia mulai usaha-usaha. Ada air sekarang, nggak produk air karena airnya stop dulu sementara karena lagi digali di bawah masjid. Azikra, air Azikra. Ya. Kemudian madu karena hobinya ada di madu. Ya. Madu yang benar, madu. Jangan berpikir macam-macam. Jangan menduga sesuatu yang sudah jelas. Madu, itu madu, Masya Allah. Surah An-Nahl ayat 5, An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Dalam perut lebah itu keluarlah syarab, madu yang bermacam-macam warna dan rasanya. Fihi shifa', apa kata Allah? Itu obat. Makanya minum madu dari tahun 94. Sejak itu azam madu terus pagi sore. Nah, menemukan madu asli susah. Akhirnya langganan madu asli itu mereka kerjasama. Akhirnya lahirlah madu Azikra. Gampang gitu madu asli mana di lab itu sudah dibawa ke lab, udah lab sudah gampang. Taruh di piring, masukin air setengah piring, masukin madu secukupnya, shake, kocok sekuatnya. Lihat madu asli membentuk saraf lebah di piring itu aja. Silakan di shake. Syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un, membentuk saraf lebah. Tapi kalau yang palsu bubar ya heksagonal saraf lebah bisa. Minum pagi 3 sendok, bagus masukkan ke gelas. 3 sendok, jangan langsung minum panas. Biar partikelnya makin kecil, saraf untuk makin bagus. 3 sendok pagi, 3 sendok sore, itu mata. Nggak ngantuk-ngantuk. Kalau Ustaz 6 sendok.
sesuai dengan keperluan. Ya supaya dakwahnya kuat. Supaya ini kan habis dakwah lagi kuat dakwah. Kemarin 11 jam ke Morowali. Wah, naik skateboard 11 jam. 6 jam balik lagi 5 jam. Ceramahnya cuma setengah jam balik lagi untuk ngejar pesawat. Subhanallah, sampai bupatinya tanya, ini tenaga apa? Tenaga kuda. Madu, Nabi saya itu madunya ada 2, madu super, madu pahit. Madu super itu yang mental-mental, madu pahit untuk orang tua. Nah, ini madu pahit. Ya. Kalau sore udah mau malam, madu super. Supaya kuat zikirnya, tahajudnya. Madu pahit itu yang diabetes, yang asam urat, ya buat orang tua. Pahit memang, Bapak buktikan saja. Memang pahit sekali, Bapak minum. Yang gula darahnya tinggi, coba periksa. Setelah pagi minum, sore minum lagi 3 sendok, periksa malam, apa yang terjadi? Keajaiban luar biasa. Nanti kalau sudah 3 hari, ayahnya kalau sudah 3 hari, pagi sore 3 hari itu hari yang keempat kayak anak muda. Wah, kayak anak muda. Gimana sih anak muda? Lintang, kayak anak muda lincah. Makanya usah main futsal, alhamdulillah nggak pernah kalah karena lawannya takut kalah. Menang terus. Masa kipernya bilang tapadol Ustaz. Kiper bilang tapadol. Malah ini takut nggak sopan. Tapadol. Ya udah masukin tinggal. Allah, untungnya aja ya Ustaz. Nggak ada yang jatuhin. Nggak ada lagi menghalangi. Nggak sopan namanya. Apalagi gocek kepada Ustaz ini, Ustaz dosa. Nggak boleh. Harus ngoper ke Ustaz mau kasih Ustaz. Gitu. Main dari jam 7:30 sampai jam 11. Main, makanya kawan wah tenaganya apa ini Ustaz? Masya Allah. Dan tidak lupa sebelum main berdoa, berwudu, berzikir, dan ada halaqah ilmu. Selesai main, selesai sholat duha, kumpul di lapangan futsal juga ceramah. Jadi ada ceramahnya. Ya, Allahu Akbar. Bang Hadar hadir selalu ya Selasa ya. Beliau pemain juga. Di situ ada futsal, di samping futsal badminton. Yang kuat badannya futsal, yang rada-rada kuat badminton, yang lemah sedikit pingpong, yang lemah syahwat catur. Ada catur di situ. Ya ada, yang nggak punya kekuatan apa-apa di kantin makan. Ada tempatnya semua. Yang mau mati di sampingnya masjid. Di Mall Cibinong coba lihat, kita usah bercanda kali ya. Datang ke Mall Cibinong setiap Selasa jam 8, lihat ada futsal 2 lapangan, badminton 2 lapangan di tengahnya, pingpong di sampingnya kantin, di sampingnya lagi masjid. Jadi ada tempat semua. Yang lemah syahwat catur aja. Yang antuk kan orang tua-tua catur. Ya, itu ada tempatnya di situ. Jangan lupa hadir zikir. Dan itu ada madu di bawah. Tolong dibeli. Ibu-ibu pilih madu atau di madu? Pilih madu atau di madu? Rezekinya buat bayar listrik, bayar yatim, anak-anak santri gratis, santri azikra. Dari mana? Madu. Sudah madunya sehat, berinfak. Allahu Akbar. Kalau umrah, hari minta maaf kemarin karena berbagai macam kemarin isu itu virus. Akhirnya kita tunda satu pesawat jamaah kita. Insya Allah nanti berangkat tanggal 21 Desember umroh. Jadi awal pembukaan umroh berangkat. Di sini ada daftar umroh kalau usah ada. Sudah kelihatan tuh beliau. Sahabat Arifin dari Bujangan, ya bang. Dari Bujangan. Mudah-mudahan kita sahabat dunia akhirat ya bang. Dari Bujangan dari Arifin mengalami liku-liku laki-laki tak laku-laku. Iya, mau beliau. Ustaz Hadar, nama beliau
bukan Hadat aslinya, Triyono. Hari bagian Hadat. Pak Dewanto, nama Pak Dewanto. Nama beliau bukan Pak Dewanto lagi yang dikasih nama Muhammad Taba. Tadi paling suka ganti-ganti nama orang, nama-nama yang bagus-bagus. Kemarin nama teman berani banget di Cikarang bangun masjid di tengah-tengah komunitas yang bukan muslim. Ada dikasih nama Muhammad Osama bin Laden. Sama-sama oleh Osama. Ya, ayah, bunda semua, Arifin tidak kemana-mana, masih menyimak ceramah Ustaz Cendu. Dengarkan ceramah beliau. Satu Al-Fatihah dulu sebelum ceramah beliau. Doakan Abah Arifin sakit. Mudah-mudahan Abah sembuh. Dan semua keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan. Dan yang di bawah jualan ada jualan air, yang jual madu, yang makan madu, yang minum madu semuanya sehat walafiat. Yang malas ibadah jadi rajin ibadah. Jadi minumkan anak itu madu insya Allah rajin ibadah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malik yang menjaga. Siratal ladzina an'amta. Ada ibu ucapkan terima kasih pada Arifin mau oleh-oleh anaknya rajin, tadinya malas ngaji, minum madu, minum air jadi rajin ngaji. Alhamdulillah, karena didoakan oleh ribuan jamaah kita di satu Al-Fatihah ribuan diijabah ya Allah. Ustaz Cendu, memangnya Ustaz saja senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewi kajian Syekh Jenham Wang Syuri Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga siang berbahagia kita masih di Allah Subhanahu wa taala yang Islam. Nikmat-nikmat serta nikmat kesehatan pada kita yang pada sore siang ini dapat berkumpul lagi masih di masjid kesayangan kita, yaitu Masjid Al-Azhar yang berada di Kabupaten Tangerang Selatan, kota BSD atau Bumi Serpong Damai. Yang saya hormati Ustadz Arifin Ilham dan para pengurus acara lainnya, juga yang saya hormati para alim ulama tokoh masyarakat yang berada di sekitar masjid kita ini. Adapun saya yang hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah seorang mualaf yang sekarang dalam rangka safari dakwah menyampaikan kebenaran Islam, yaitu dalam rangka yang disebut dengan silaturahmi dan testimoni seorang mantan kafir, yang mana dulunya saya adalah seorang calon pendeta muda, istri saya adalah calon pendeta Kristen, yang mana pada kurang lebih menurut 15 tahun mereka selalu datang kepada rumah kami dengan tujuan supaya saya bisa jadi pendeta muda dan istri menjadi pendeta Kristen. Adapun nama lengkap saya adalah Imdim Chow Chinui. Jadi Chow Chinui itu adalah, Chow itu sendiri adalah keturunan daripada Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain 3200 tahun yang lalu dari Timur Tengah, dari Mesir, beliau ke India dan kemudian lanjut ke utara itu ke Uni Soviet. Pada saat perjalanan beliau dipanggil oleh Raja Shang yang pada saat itu Kaisar Shang atau dinasti Shang untuk membantu beliau melawan penyerangan Mongolia. Jadi oleh Nabi Zulkarnain, Raja Shang ini dibantu, tapi dengan dua syarat. Syarat pertama adalah bertuhankan pada satu Aten, yang bahasa Cina-nya adalah Tian, bahasa Mesir atau bahasa Syria disebut dengan Aten, yang artinya din atau Tuhan. Yang kedua, dilarang makan babi, tidak boleh makan babi. Kemudian oleh Nabi Zulkarnain, dinasti tersebut dibantu dengan pembangunan tembok besar terbesar di dunia yang sudah berada 3200 tahun lalu, yang tertulis dalam surat Al-Kahf. Itulah tembok pertama yang telah diciptakan, dibuat oleh manusia 3200 tahun lalu. Itulah Nabi Zulkarnain. Dan Nabi Zulkarnain waktu di Cina, beliau punya istri, di sana punya anak,
anak beliau akhirnya menggantikan posisi daripada Kaisar Shang tadi, akhirnya membentuk dinasti baru atau raja baru, yaitu beliau dipanggil dengan Zhou Wenhuang. Dan itulah awal dinasti Zhou. Berarti di Cina ada 10 dinasti, 5 dinasti tua, 5 dinasti berbudaya. 5 dinasti tua adalah Xia, Shang, Zhou, Qin, Han. Yang kedua adalah Tang, Song, Yan, Ming, Qing. Nah, dinasti Tang inilah bersamaan dengan lahirnya Rasulullah di Timur Tengah atau di Tanah Arab, yaitu mulai pada abad ke-7 Masehi. Itulah Kaisar Tang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menceritakan yaitu perjalanan saya, baik sedikit perjalanan saya keliling Indonesia dan perjalanan saya mencari kebenaran. Dalam hidup ini, bagi saya yang dulunya masih beragama Buddha, saya meyakini satu hal, yaitu Tian Dao, Shen Dao, Hablu minallah dan Hablu minanas. Pertama, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Nah, ternyata dalam hal ini Allah sudah mengatakan pada kita bahwasanya tidak berubah sebuah kelompok atau manusia, yaitu kalau dia tidak ingin merubahnya sendiri dengan tangannya, itu apa? Ikhtiar. Jadi tidak berubah nasib seseorang kalau dia tidak ingin merubahnya, harus dengan ikhtiar. Tapi di samping daripada ikhtiar itu, maka hidup itu adalah melalui 4 masa. Kita harus bagaimana? Yaitu Pak, syukur, sabar, pasrah, ikhlas dan tawakal. Dan yang saya angkat hari ini adalah syukur dan sabar. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, saya pernah ke Jepang, keliling di Jepang, dan saya menguasai banyak bahasa, terutama 5 bahasa aktif yang saya gunakan setiap hari. Pertama bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, kemudian Hokkien dan Teochew. 5 bahasa aktif yang saya gunakan setiap hari, bisa juga untuk dakwah, bisa juga untuk cari duit. Dan dalam hal ini saya telah beberapa kali mengislamkan orang Jepang, apalagi orang Cina, menggunakan bahasa Mandarin dan bahasa Jepang. Saya menceritakan apa? Wei semo wo hui Islam. Mengapa saya kembali pada Islam? Jadi saya menceritakan kenapa saya kembali pada Islam, supaya mereka dengar. Nah, pada saat itu terjadi dialog itu di mana dalam hal ini saya memiliki sedikit bahasanya, maka oleh itu saya bersyukur saya bisa bahasa. Akhirnya dengan bahasa, dengan pengetahuan yang saya miliki, dan saya belajar agama. Begitu saya belajar agama, alhamdulillah Allah memberikan saya hidayah. Dari perbandingan agama dan sejarah, akhirnya Allah berikan saya hidayah, dan akhirnya saya mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu bukan hanya saya sendiri, termasuk istri dan anak-anak saya. Nah, oleh karena itu apa? Itu adalah syukur. Dengan ada syukur itu saya berbuat, saya belajar, dan itu bagian yang berikhtiar. Dan kemudian sabar. Bagaimana sabar? Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan, saya naik sepeda motor, naik kereta. Kalau di Medan naik kereta, Sumatera Utara naik kereta. Kalau kita naik motor. Kalau di Jawa Timur apa? Sepeda, ya kan? Kan ada sepeda. Jadi saya naik sepeda motor mulai kurang lebih 30 tahun yang silam. Pada saat itu saya belum Islam. Bahkan 20 tahun, 19 tahun yang silam, bertepatan dengan 17 Agustus 1995, saya dari Medan naik sepeda motor, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Manado naik sepeda motor. Untuk apa? Saya ingin membuktikan sebagai anak bangsa orang Cina dari Medan, ingin buktikan kepada bangsa ini adalah pertama, Indonesia itu aman. Kedua, ingin juga berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan dan ikut memeriahkan. Yaitu seperti hari ini adalah hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia, pada saat itu ada ke-50. Maka saya katakan lintas emas Nusantara, Medan, Jakarta, Manado. Saya naik sepeda motor.
Nah, di dalam saya bersepeda motor perlu kesabaran. Saya rasa kalau tidak perlu, tidak memiliki kesabaran, mungkin tak bisa sampai Medan Jakarta. Nah, setelah itu selesai, itu hanya kerjaan dunia, hanya untuk action, gengsi saja. Setelah dari Jepang, saya pengen rasain bagaimana Medan Jakarta, Medan Jakarta Surabaya dan seterusnya. Itu saya buktikan, itu untuk dunia. Setelah saya Islam, saya selalu diundang. Berapa kali diundang untuk ceramah di Pulau Jawa, Jakarta pernah, yaitu di Bintaro, di sektor 9. Kemudian saya di Bekasi, yaitu dekat Radio Dakta. Itu sebelum saya keliling dakwah, hanya diundang. Kemudian ke Malang dan Jogja. Tapi saya berpikir, orang undang saya kan pakai ini yang saya lihat. Untuk naik pesawat kan ada uangnya. Saya pakai uangnya untuk beli tiket pesawat. Selesai saya sampai Medan, selesai begitu saja. Tidak ada manfaat apa-apa. Akhirnya saya berpikir, kenapa tidak uang yang saya pegang tadi untuk pesawat saya jadikan uang minyak? Saya jadikan uang minyak. Jadi orang pertama dulu yang mengundang saya jadikan uang minyak. Dan sepeda motor pada saat itu, sepeda motor saya pertama adalah dihibahkan oleh Pak Puspo Wardoyo, pemilik Rumah Makan Solo. Kemudian motor tersebut saya gunakan sampai kembali Kalimantan Selatan, sampai Kalimantan Timur, sampai kembali ke Jakarta. Ustaz Ali bin Ilham, beliau melihat motor saya kecil, dia katakan, "Bang, motor abang kecil, sedangkan abang keliling sudah lebih jauh. Abang nggak cocok pakai motor begini." Maka baiknya abang pakai motor yang besar. Oh, ada Ustaz? Kalau itu ada. Alhamdulillah, berarti ini adalah disebut dengan ibadah atau amal yang cerdas. Jadi Ustaz menghibahkan hadiah sepeda motor tersebut, sekarang berada di bawah sana. Itu motor yang gede, yaitu 225 cc, keliling Indonesia, keliling Sumatera, bahkan sampai ke Malaysia. Itulah saya keliling dengan sepeda motor. Nah, dalam hal ini kan perlu kesabaran. Termasuk juga rupanya di dalam hidup ini Allah memberikan kita berbagai macam ikhtiar, berbagai macam petunjuk-petunjuk. Di mana sabar, di mana syukur, di mana hikmah. Dalam perjalanan saya yang begini, orang mengatakan, berarti Bang Bumi tenaganya luar biasa nih. Saya nggak tahu. Tapi dalam hal itu ternyata Allah menegur saya. Dan di sini saya mengambil hikmahnya. Allah ingin juga menghapus dosa saya. Kurang lebih 4 tahun yang silam, pulang saya dari Cina. Pada saat itu saya menjadi penerjemah bahasa Mandarin, yaitu Bang Asrul, ke Cina. Pulang dari Cina, ternyata mungkin di sana kami tiap hari makan Kentucky, makan ayam aja. Soalnya makanannya bahaya. Yang ada Kentucky, tiap hari makan itu. Setiap hari. Selama hampir seminggu, pagi siang malam makanya mendaki. Sampai di dekat pesawat, badan saya lemas. Mungkin seperti Bang Tuki hari ini, lemas. Saya nggak tahu ada apa. Nggak ngerti kan saya hanya tahunya tenaga dalam. Saya hanya tahunya tenaga dalam, fusi, bahasa Mandarinnya kan fusi. 整个是一个气功，整个是就是我们是太极。Dalam bahasa Cina itu adalah Tai Chi dan itu Chi. Nah, saya hanya tahunya begitu. Saya hanya baca Chi, alhamdulillah tembus jebol, segar kembali. Kemudian saya dari waktu lemas, saya jalan ke pesawat. Udah sehat terus sampai Jakarta, enak terus. Sampai Jakarta, begitu sampai Jakarta, di mampir di rumah makan sederhana. Makan apa? Rendang, makan blablabla segala macam seminggu makan tiba-tiba waktu saya sudah mau ke Pontianak, saya lemas lagi. Begitu saya lemas, saya ke rumah sakit, dikatakan saya kena stroke ringan. Berarti saya udah kena stroke nih, gawat nih. Bagaimana? Ya sudahlah, kalau itu Allah sudah menghubungkan, ya sudah kita kerjakan dengan ikhtiar, obat.
tetap tenaga dalam dipakai. Nah, saya terkena istilahnya namanya usia pun sudah mulai lanjut, ada di 40 lebih mendekati menjelang 50. Ya, hal itu kan pasti akan ada pada umumnya karena itu adalah bagian dari sunnah Allah. Ya sudah, saya pikir itu sudahlah, itu bagian dari Allah menghapus dosa. Tapi ikhtiar tetap jalan dan sabar tetap harus dikerjakan. Nah, setelah itu saya berangkat lagi 2 bulan saja. Saya berangkat lagi dari Jakarta ke Pontianak, keliling Kalimantan, kemudian saya kembali ke Jakarta, ke Surabaya ke Makassar, keliling Sulawesi. Setelah sakit, dia kadang-kadang orang mungkin, kamu ini apa nggak gila? Kamu sudah kena, tuh katanya tadi. Pada saat itu darah sekitar 180. Memang kolesterol sedikit, nah gitu. Gula darah nggak tinggi, apalagi tekanan darah tinggi. Apa kau nggak takut? Saya nggak takut. Selagi saya tetap jaga dan saya percaya apa yang saya kerjakan ini benar, maka saya kerjakan. Keliling Sulawesi, balik Jakarta, kemudian balik ke Medan, keliling Aceh, keliling Riau, keliling Sumatera Barat, balik ke Medan, sekarang Medan Jakarta. Setelah 4 tahun, hari ini saya menceritakan, inilah bagian hikmah daripada antara syukur, sabar, dan tawakal. Itu saya rasakan sendiri dan saya jadikan, insya Allah bisa jadikan sebuah pelajaran. Inilah bagian saya. Kemudian orang bertanya lagi, bagaimana perjalanan Anda keliling Indonesia? Biayanya begitu besar. Tahunan sudah kurang lebih 6 tahun dari 2008 sampai hari ini. Biayanya dari mana? Saya katakan biaya saya adalah Allah yang sudah jamin. Saya tidak tahu dari mananya. Karena rezeki datang dari arah yang tidak kita ketahui. Begitu juga dengan bencana, di mana kita akan mati, tidak tahu di mana, kapan, seperti apa. Si Pekwan mati cuma hidup lahir hanya satu model, paling-paling tambah sekarang apa? Selesai. Lahir hanya satu model, keluar mati 100 model. Itu dalam bahasa Mandarin. Maka juga di dalam keluarga kami dulu sudah dikatakan, makan sampai tua, belajar sampai makan. Makan kita manusia hanya bisa sampai tua. Sudah sampai tua, sudah tak bisa lagi makan. Paling-paling hidungnya makan. Ya coba Ustaz. Pakai apa? Infus. Sudah tak bisa makan lagi, tapi tetap hidup. Belum mati, tapi makan. Makanya apa? Air atau angin, tribulan kan 2, air sama angin. Dia makan sampai tua, pada dibuat makan hidup itu sampai mana? Sampai mati. Tapi belajar sampai mati. Kapan belajar sampai mati? Itulah yang telah Ustaz katakan tadi dan sudah Ustaz sampaikan, yaitu pada saat kita menjelang mati, sakratul maut, kita wajib harus bisa belajar mengatakan, menyampaikan la ilaha illallah. Seperti itu. Maka dalam hal ini saya naik sepeda motor juga demikian. Saya naik sepeda motor keliling dari tadi, saya dari Cinere kemarin 1 jam. Cinere sampai ke masjid 1 jam. Tadi saya berangkat jam 8 sampai di sini jam 9. Kira-kira gimana ya? Lambat atau gimana? Dari Cinere, dari sana kemarin 1 jam. Dalam perjalanan termasuk di daerah, saya selalu mengingatkan diri saya. Pada saat saya tidak ada pikir apa, dalam perjalanan ini hanya saya mengatakan Subhanallah, atau la ilaha illallah, atau Allah Akbar. Terserah apa yang terlintas itu saya ucapkan. Pokoknya dalam perjalanan saya selalu, kalau tidak pikir apa, hanya berzikir. Maka apa kata yang Ustaz sampaikan tadi, dimanapun, kapanpun, kecuali di kamar mandi.
kapanpun, dimanapun, seperti apapun, maka harus berzikir. Nah, itu sudah saya terapkan dalam hidup saya dari bahkan sebelum saya Islam sampai hari. Kenapa? Kalau itu Ustaz, rupanya sebelum Islam ada zikir. Ada, cuman zikirnya tidak sehebat zikir Islam. Sudah saya buktikan. Saya sama orang Buddha, saya cerita. Mereka katakan, zikir kita Buddha hebat. Iya betul, apa? Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, itu yang ada di Tibet. Mani Padme Hum, Mani Padme Hum. Itu dulu. Artinya mengagungkan Allah Tuhan. Tapi setelah saya pelajari yang namanya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, ternyata frekuensi bar dalam hal kan ada hitungan bagi orang barat kan ada namanya apa? Frekuensi getaran itu lebih tinggi, lebih kuat daripada Mani Padme Hum tadi. Nah, ini bagian kalau kita mau belajar metafisik, tapi itu hanya sekilas. Dalam hal ini karena saya lihat waktu saya tinggal sedikit lagi, kurang lebih 15 menit atau 20 menit, saya akan menceritakan semua Islam. Insya Allah kalau nanti ada waktu lagi lain kali, saya akan berlebar lagi ini. Jadi kurang lebih 15 tahun yang silam, mereka waktu datang ke rumah kami, saya bertanya pada pendeta, wahai Pak Pendeta, Tuhan itu ada nggak? Jawabannya Pak, ada. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Pernah lihat Tuhan? Tidak. Berarti Bapak tak pernah lihat Tuhan? Tidak. Bapak? Tidak. Semua bilang tidak pernah lihat Tuhan. Dan tapi mengatakan Tuhan yang 1. Tanya sama orang Islam saya, tadi Ustaz, Tuhan itu ada? Ada. Jawabannya juga sama. Berarti yang menciptakan alam semesta ini, bumi, matahari, bulan, bintang, gajah, manusia, semut, kuman yang tidak kelihatan, siapa yang menciptakan ini? Kan Allah kan Tuhan yang satu tadi. Nah, kalau seperti ini, Tuhannya alam semesta ini sama tidak? Sama kan? Berarti Tuhannya Nabi Adam sampai Tuhannya Nabi Muhammad sama tidak? Sama. Jumlah Nabi ada berapa? 124.000. Rasul berapa? Sama juga. Rasul 313. Tapi Rasul dan Nabi yang wajib kita imani, kita ingat berapa? Itu baru 25. Yang utama atau ulul azmi berapa? 5. Siapa aja? Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, dan terakhir ada Nabi. Oke, jadi setelah saya belajar, saya tanya mereka, berarti Tuhannya sama. Kalau Tuhannya sama, ajarannya sama tidak? Berarti kalau Tuhannya sama, adalah ajarannya sama. Berarti ajarannya Nabi Muhammad dengan ajarannya Nabi Isa, dengan ajarannya Siddhartha Gautama, dengan ajarannya Nabi Musa, ajarannya pada prinsip dasarnya sama tidak? Sama kan? Kalau prinsip dasarnya sama, boleh tidak orang Buddha atau orang Kristen makan babi? Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau ajarannya sama, maka juga sama-sama tidak boleh makan babi. Mana buktinya? Bukan hanya diucap, tapi harus dibuktikan. Bagaimana sekarang saya dakwakan pada orang Jepang sama orang Cina? Kalau saya pakai Al-Quran, maka saya katakan, bukankah dalam Siddhartha Gautama mengatakan atau Konghucu mengatakan, seorang ahli bijaksana tidak makan daging babi, tidak makan daging anjing. Bagaimana Kristen? Di dalam ajaran Nasrani, silakan nanti pulang ke rumah, buka di internet nanti kan banyak yang saya lihat ke Android, kan ketik di sana
yaitu Imamat 11, 7 dan 8. Di sana dikatakan, dan lagi babi, walaupun kukunya terbelah dua, tapi dia tidak memamah biar. Haram dia bagimu, jangan kau makan dagingnya, dan jangan kau pegang akan bangkainya, sebab haram bagimu. Berarti haram. Kemudian saya bertanya, Pak Pendeta, sebenarnya Nabi siapa yang Nabi terakhir? Mereka bilang Nabi Isa terakhir. Saya tanya pada yang ketiga. Kemudian saya bilang lagi, mereka bilang Nabi Muhammad Nabi yang terakhir. Lu bilang sama orang Kristen. Jadi sebenarnya mana yang terakhir? Tanya orang Islam, Nabi terakhir Nabi Muhammad. Semua klaim bahwasanya Nabi dia adalah Nabi yang terakhir. Saya tidak bicara klaim, saya bicara bukti. Mana buktinya? Tolong buktikan pada saya bahwasanya Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Lihat. Dan saya cari sendiri, ternyata Siddhartha Gautama mengatakan, aku bukan Buddha pertama, aku juga bukan Buddha yang terakhir. Berarti beliau bukan yang terakhir. Buddha adalah Nabi dalam bahasa India, seperti air dalam bahasa Indonesia, yaitu apa? Water dalam bahasa Inggris, dan Nabi bahasa Arab. Nabi bahasa Inggris apa? Kan saya kemana-mana saya bisa ya. The last prophet is Muhammad. Saya no yogin sama Muhammad. 最后的圣人是 Muhammad itu bersama Nabi. Dan itu adalah beliau bukan terakhir. Beliau digantikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaan ibu lagi, apakah Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang terakhir? Bukan, karena Nabi Isa bukan Nabi yang terakhir. Buktinya di mana? Yohanes 16 7 sampai 14. Dan ternyata di dalam Yohanes itu menunjukkan bahwasanya Nabi terakhir adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir pertanyaan saya adalah, Pak Pendeta, merek agama kita ini Buddha, agama kita ini Kristen, ada tidak dalam kitab suci kita? Itu yang saya tanyakan. Ternyata baik Buddha, Kristen atau yang lain sekalipun, merek agama tersebut tidak tertulis, tidak tercatat di dalam kitab suci ini. Justru yang ada yaitu agama Islam tercatat di dalam surat, di dalam Al-Quran dan surat. Orang kafir bertanya ini sekarang. Ya, itu anggap orang kafir bertanya. Bapak Ibu kan sudah Islam sudah 20 tahun, 30, 50, 60 tahun. Nah, dia mungkin 10, 20 tahun. Nah, di mana menyatakan merek agama Islam itu? Mana tadi? Di mana itu? Di mana surat apa? Apa punya apa punya? Artinya dulu. Oke. Surat Al-Imran ayat 19. Berapa kali Allah mengatakan merek agama Islam dalam Al-Quran? Berapa kali? Apakah hanya satu kali? Berapa kali? 3 kali. Mana lagi? 3 kali adalah Al-Imran 19, 85 dan Al-Maidah ayat 3. Hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah. Barang siapa mencari agama di luar Islam, agamanya ditolak. Pada saat itu agama saya Buddha, istri saya agamanya apa? Kristen. Kira-kira diterima atau ditolak? Ditolak. Kan pernyataannya jelas. Barang siapa mencari agama di luar Islam, agama ditolak. Akhirnya Allah mengatakan, pada hari ini kusempurnakan dan kucukupkan iman kepadamu dan kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. 3 kali Allah mengatakan demikian, maka tidak ada lagi alasan buat saya untuk tidak menerima kebenaran ini. Akhirnya saya di dalam kamar sendirian saya mengatakan, ya Allah Tuhan, agama yang benar di muka bumi adalah agama Islam. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab terakhir adalah kitab Al-Quran. Maka ya Allah Tuhanku, aku akan mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah saya mengucap ini di dalam kamar sendirian, Allah memberikan saya hadiah. Hadiah yang Allah berikan pada saya bukan dalam bentuk materi,
tapi Allah berikan saya dalam bentuk keimanan. Di mana pada saat saya tidur, dalam tidur saya Allah memberikan saya sebuah bayangan pandangan, yaitu melihat sebuah bangunan segi empat berwarna hitam, yaitu tidak lain adalah apa? Ka'bah. Saya keliling tawaf, tiba-tiba pintu Ka'bah terbuka. Saya masuk ke dalam Ka'bah. Didengar dalam Ka'bah saya angkat tangan berdoa. Pada saat itu dari atas Ka'bah ada sinar cahaya yang terang benderang menyinari saya di dalam Ka'bah. Kemudian diikuti dengan air yang mengalir dari atas Ka'bah, membersihkan saya, memandikan saya di dalam Ka'bah. Kemudian diikuti dengan saya mimpi ketemu dengan seorang laki-laki tinggi besar. Tiba-tiba di angkasa ada suara menggelegar mengatakan, itu Nabi, itu Rasul. Mendengar suara ini saya kaget. Saya melihat beliau dan saya pandang wajah beliau. Begitu saya melihat wajah beliau, ternyata wajah beliau ditutupi oleh sinar cahaya yang terang benderang. Akhirnya saya terbangun daripada tidur dan kemudian saya keesokan harinya dan selanjutnya saya dakwahkan istri saya. Pendek cerita, pada tanggal 13 bulan 10 tahun 2000 hari Jumat pada Isya di Masjid Al-Mutani Al-Fiqiyah Medan, saya, istri saya dan anak kami pergi ke masjid. Di sana kami mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah perjalanan kami mencari kebenaran. Akhirnya kami kembali ke Islam. Dan harapan saya adalah pada Bapak Ibu sekalian, tolong catat nomor HP saya. Tujuan saya sekarang, saya tidak lagi untuk pergi ke Kalimantan sementara atau ke Sulawesi. Tujuan saya terakhir sementara ini adalah saya ingin dakwah safari, itu silaturahmi kepada semua masjid-masjid yang ada di Jabodetabek untuk berdakwah atau menceritakan kenapa saya Islam. Tolong catat HP saya 0853 5961 1888. Kompik usah gosok dari ipik. Nanti saya ikat ini, di sini ada nomor HP saya, nanti saya ikat di depan. Untuk dialog kita punya tetangga bukan muslim misalnya. Nah beliau yang untuk menjelaskan, atau ada keluarga kita yang lemah keyakinan Islamnya atau yang beda agama, berdialog dengan beliau. Ulangi nomornya. Oke, baik. Nomornya 0853 5961 1888 0853 5961 1888 atau lihat di internet aja, atau di apa namanya YouTube. Di YouTube ketik apa misalnya di YouTube ketik touring dakwah Awi Cengho. Tapi kalau di Google ya atau di Facebook ketik Awi Cengho, insyaallah nomor HP-nya ada di situ. Awi Cengho, AWICHENGHO 0853 5961 1888. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena waktu pun sudah sampai masuk zuhur, saya hanya minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian bila ada kata-kata saya tidak berkenan, saya minta maaf. Kemudian nanti ada yang mau bantu saya dakwah, mungkin saya akan berikan hadiah berupa tulisan saya, semua orang Islam. Jadi mungkin ada di antara para jamaah yang mau bantu dakwah, perjalanan dakwah, saya berikan sebagai kenang-kenangan atau rekomendasi. Baik, pasti akan saya katakan itu. Bila kata saya tidak bermanfaat atau tidak berguna, tinggalkanlah atau hilangkanlah. Tapi yang bermanfaat, ambillah. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.